Yo, good day everybody. Kita berhasil menang 1-0 melawan Leicester City di Stamford Bridge. It means kita balik lagi ke top 4. Good news, over the weekend kita berhasil menjauhkan gap dengan Manchester City yang baru saja kalah dengan Nottingham Forest. Berarti kita punya kesempatan untuk mengunci top 4 lebih lama lagi. Bareng gue Nanda Sugiono, kita akan merating para pemain di Rate the Player. Akan ada 11 pemain dan 1 manajer yang akan gue rating di episode kali ini. Jangan kemana-mana, langsung aja kita mulai. Oke, come on Blues. Yo! Alright, 1-0 pertandingan di matchday 28 melawan Leicester City di Stamford Bridge. Hari Minggu kemarin, Chelsea berhasil mengalahkan tim yang sedang berjuang untuk lolos dari degradasi, yaitu Leicester City dengan kaptennya Jamie Vardy yang ternyata tidak mudah untuk dikalahkan. Pertandingan juga cukup sengit. 90 menit yang menurut gue cukup menegangkan, walaupun di babak pertama Chelsea berhasil menguasai permainan. 70% penguasaan bola untuk Chelsea dengan passing yang rata-rata hampir jauh di atas dari Leicester City. Starting line up di pertandingan di matchday 28 ini untuk goalkeeper ada Robert Sanchez, di lini belakang ada Marco Correa, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, dan Wesley Fofana yang sudah kembali dari cedera. Dipasang di flank kanan untuk mengcover area pertahanan. Di midfielder ada Caicedo dan Enzo Fernandez. Di lini penyerangan di nomor 10 ada Kuku, di sebelah kiri ada Jadon Sancho, dan di sebelah kanan ada Cole Palmer. Di posisi striker atau false nine kita punya Pedro Neto yang bermain sangat cemerlang menurut gue di pertandingan matchday 28 ini. Seperti yang kita tahu, pertandingan sangat dikuasai oleh Chelsea dengan build up short passing play yang menurut gue bermain dengan cukup bagus, dan Maresca sendiri mengkonfirmasi bahwa sepanjang permainan terjadi adjustment ya di antara para pemain karena setup play yang dimainkan Maresca untuk pertandingan di matchday 28 ini adalah Leicester City dengan formasi 4 back. Tapi ternyata di pertandingan 28 ini Ruud van Nistelrooy memainkan 5 back yang menjadikan Leicester City ini tim dengan strategi low block yang sangat matang menurut gue ya, dan sangat sulit untuk dipatahkan oleh Chelsea di matchday 28 ini. Untungnya kita nggak kehabisan akal. Di menit ke-22 kita berhasil mendapatkan penalti akibat Jadon Sancho yang dijatuhkan oleh pemain bertahannya Leicester City. Sayangnya Cole Palmer tidak bisa mengeksekusi penalti tersebut. Kegagalan pertama penalti Cole Palmer sepanjang karirnya di Premier League semenjak dia debut di musim lalu. Sehingga dia tidak lagi mencatatkan rekor 100% penalti success rate yang selama ini telah dia pegang. Tapi memang Cole Palmer ini kalau dilihat memang sedang dalam fase yang sangat sulit menurut gua, baik secara individu maupun secara tim. Ritme permainannya sudah mulai lepas ya dari permainan inti dari tim teman-teman lainnya karena kegagalan partnernya Cole Palmer di beberapa pertandingan sebelumnya yang membuat dia menurut gue cukup frustasi, sehingga dia harus menemukan kembali ritmenya, menemukan kembali semangat dia, spark dia untuk kembali bermain dan menunjukkan performa terbaiknya. But anyway,
Kita nggak bisa mengkritik secara berlebihan Cole Palmer. Memang dia sedang flop, tapi kita tahu seorang pemain yang baik itu adalah pemain yang bisa bangkit kembali dan menemukan kembali performa terbaik ya. Kita tahu Lampard pernah flop, Eden Hazard pernah flop, bahkan Didier Drogba juga pernah puasa gol dari hampir 10 pertandingan dan mereka semua bisa kembali untuk memainkan permainan terbaiknya. Permainan terus berjalan, setup shot pass-nya Chelsea terus berjalan. Secara statistik, Chelsea berhasil membuat 20 shoot, di antara menjadi 7 shoot on target. Dan Chelsea berhasil membuat 188 pass ke final third-nya Leicester City. Dan menurut gue statistik ini adalah statistik yang patut kita banggakan. Walaupun secara permainan kita tahu permainan Chelsea kurang greget. Tapi kalau dilihat dari data dan chance yang kita create, menurut gue harusnya Chelsea ini patut buat dipuji ya di pertandingan di matchday 28 ini. Dan akhirnya gol di menit 60, Marco Correa mendapatkan passing dari Enzo Fernandez mendekati penalti box dari Leicester City dan melepaskan tendangan kerasnya menuju ke gawangnya Leicester City dan gol pun terjadi. Dalam 2 pertandingan terakhir, Chelsea berhasil membuat shoot dari luar kotak penalti dan dua-duanya berhasil menghasilkan gol, membuat Chelsea membawa kemenangan. Yang pertama melawan Copenhagen, Reece James hampir sama melakukan shoot on goal dari luar kotak penalti. Dan di matchday 28 ini Marco Correa berhasil membuat shoot yang sangat bagus menurut gue dari luar kotak penaltinya Leicester City. Itu menandakan Chelsea berhasil menemukan satu formulasi yang menurut gue bisa digunakan saat melawan tim low block. Karena 2 game terakhir Copenhagen dan Leicester City, Chelsea dipaksa untuk memainkan permainan dari jarak jauh karena 2 tim ini bermain dengan low block yang sangat rapat menurut gue dan sangat terorganisir sehingga di paruh musim pertama musim ini Chelsea sangat kesulitan melawan tim-tim dengan skema seperti ini. Tapi di 2 pertandingan terakhir kita bisa lihat Chelsea tidak kehabisan akal. Akhirnya Chelsea bisa menemukan satu pemain yang bisa membuat shoot dari jarak jauh yang memang sudah lama nggak kita lihat di Chelsea terutama ya. Aku akan memulai dari Robert Sanchez. Clean sheet akhirnya berhasil didapatkan Robert Sanchez setelah hampir 11 pertandingan mungkin ya. Robert Sanchez tidak pernah clean sheet di Premier League. Akhirnya Robert Sanchez berhasil melakukan clean sheet, 0 concede, dan menurut gue performa Robert Sanchez ini belum bisa dibilang teruji karena memang nggak banyak shoot on goal yang terjadi ke gawangnya Chelsea. Tapi di beberapa kesempatan gue jujur sempat khawatir dengan performanya Robert Sanchez, terutama saat Robert Sanchez ini mendapatkan bola-bola yang nanggung ya menurut gue ya, yang seharusnya bisa dihalau sama backnya Chelsea, tapi dia memaksakan untuk keluar, memaksakan untuk menghalau bola, dan menurut gue itu cukup berbahaya pergerakannya. But so far so good, Robert Sanchez patut kita apresiasi. Robert Sanchez akan gue kasih box hijau di matchday 28 ini ya. Mau gak mau clean sheet dan safety net, jadi harusnya box hijau pantas buat Robert Sanchez. Ke lini bertahan ada Marco Correa, Tosin Adarabioyo, Liva Colwill, dan Wesley Fofana.
Gue akan bahas dulu duo center back-nya kita, Tosin Adarabioyo dan Liva Colwill, yang menurut gue bermain sangat bagus di pertandingan ini. Walaupun tidak banyak serangan dari lini serangnya Leicester City, tapi permainannya Tosin dan Liva Colwill ini eh, sangat padu di pertandingan kali ini. Kalau kita lihat dari grafik yang ada di Opta, pergerakannya Liva Colwill dan Tosin Adarabioyo ini menurut gue cukup baik ya. Kita bisa lihat dari statistik ini, positioning dan defense yang berhasil mereka lakukan itu juga cukup bagus. Tenangan Tosin dan Liva Colwill di matchday 28 ini menurut gue cukup diacungi jempol. Koordinasi antara dua center back ini berhasil merapatkan barisan dan membuat lini tengah Chelsea ini melakukan serangan dengan sangat nyaman ya ke lini pertahanannya Leicester City. Dan kalau kita lihat secara distribusi bola, duo center back ini cukup sukses mengalirkan passing-passingnya, baik itu ke samping maupun ke depan dalam proses build up play yang memang sangat dibutuhkan oleh sistem permainannya Maresca. Oleh karena itu, dua back Chelsea di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau karena permainannya sangat solid dan menurut gue cukup rapih ya untuk membantu Enzo dan Caicedo dalam melakukan build up play. Oke, kita ke defender flank kiri, Marco Correa. Permainan Marco Correa menurut gue sangat ciamik. Defense-nya bisa sangat firm dan membantu Chelsea dalam meredam pertahanannya Leicester City. Dan yang paling penting, kalau kita lihat di grafik berikut, Marco Correa ini berhasil membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 tackle dalam pertandingan ini. Dan secara distribusi luar biasa, Marco Correa ini bermain dari ujung ke ujung lapangan ya, dan menurutku sangat luar biasa. Secara shoot, Marco Correa punya 2 shoot. Yang pertama ini ada blok ya, ini ada sundulan ya waktu itu ya kalau nggak salah di menit 46. Dan satu shoot lagi di menit 60 yang bisa berhasil menjadi gol. Permainan yang solid Marco Correa di matchday 28 ini akan gue kasih box berwarna hijau karena balik lagi Marco Correa ini punya passion yang sangat luar biasa dan dia adalah true blue. Kita bisa lihat bagaimana spiritnya dalam setiap pertandingan. Dia berhasil mengeluarkan seluruh energinya untuk memberikannya kepada Chelsea. Wesley Fofana setelah hampir 3 bulan tidak bermain untuk Chelsea, ternyata comebacknya Wesley Fofana ini juga tidak jelek-jelek amat ya. Tapi kita nggak bisa bilang juga bagus karena mungkin masih butuh waktu untuk adaptasi. Tapi Wesley Fofana berhasil bermain sepanjang 70 menit dan menurut gue itu udah progres yang cukup signifikan karena pemain yang bagus adalah pemain yang harus bermain. Jadi Wes Fofana harus membuktikan diri bahwa dia layak kembali ke tim utama, tidak tersingkirkan oleh Tosin maupun itu Chalobah. Dan Wesley Fofana juga harus bisa segera menemukan impact-nya dalam pertandingan. Tapi gue yakin Fofana ini bukan tipikal pemain yang males-malesan ya. Fofana ini selalu berhasil menemukan style of play dan punya impact yang sangat signifikan dalam setiap pertandingan selama dia bermain untuk Chelsea. Oleh karena itu, kenapa ketika Wesley Fofana ini cedera kita merasa seakan-akan ada satu pilar yang menghilang karena memang permainannya begitu impactful untuk tim
sekelas Chelsea. Dan di pertandingan kali ini, di matchday 28, menurut gue Wesley Fofana bermain sudah cukup bagus, memiliki impact yang mungkin belum sesignifikan seperti biasa, tapi sudah lumayan. Menilai dia baru comeback dari cederanya. Tapi akan gue kasih box kuning karena masih butuh waktu dan butuh menit bermain untuk membuktikan bahwa Wesley Fofana ini worth it untuk bertahan di squad Chelsea di musim depan, mengingat injury prone-nya yang cukup mengganggu ya performa Chelsea di musim ini. Next kita ke pemain tengah, ada Caicedo dan Fernandes. Kalau kalian lihat dari grafik berikut, secara defensif Caicedo ini berperan dengan sangat baik ya sebagai gelandang bertahan, sebagai jangkar yang memang terlihat seakan-akan tidak punya impact, tapi sebenarnya permainan dan halauan bola yang dia lakukan di pertandingan matchday 28 ini sangat membantu Chelsea dalam membangun serangan, mengalirkan bola ke arah depan. Karena tanpa halauan dan recovery ball yang dilakukan oleh Caicedo ini udah pasti bola akan sampai ke gawangnya Robert Sanchez dan bakal sangat ngerepotin buat Chelsea ya. Tapi dengan adanya performa Caicedo yang menurut gue sangat bagus ini, berhasil menggendong Chelsea untuk melakukan fokus kepada serangan yang lebih mematikan lagi kepada Leicester City. Enzo Fernandez juga menurut gue bermain sangat bagus dengan distribusi bolanya. Kalau kalian lihat di sini, distribusi bola dari Enzo Fernandez ini menurut gue cukup cukup baik ya, bukan cukup baik, sangat baik malah ya, karena Enzo Fernandez banyak bermain di sisi kanan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam beberapa kesempatan dia maju ke depan di sisi tengah. Tapi memang work rate yang tinggi ini sehingga membuat banyak passing-passing yang berhasil dihalau sebenarnya, tapi berhasil direcovery lagi oleh Caicedo sehingga tidak membuat banyak ancaman untuk gawang Chelsea ya. Dari sisi permainan dan penguasaan bola serta possession, menurut gue dua midfield Chelsea di pertandingan matchday 28 ini wajib dikasih box hijau. Permainannya sangat ciamik dan sangat padu lah ya, bisa membawa arah permainan ini menjadi lebih positif ya, terutama Enzo Fernandez yang berhasil memberikan assist ke Marc Cucurella. Oke, di lini serang kita punya Cucu, Cole Palmer, dan Pedro Neto. Kalau kita lihat ya pergerakan Cole Palmer ini di statistik ini juga lumayan banyak shoot on goal yang diciptakan oleh Cole Palmer. Mungkin karena lumayan desperate juga ya. Dan ada 2 shoot on goal juga yang diciptakan oleh Cucu dan 1 shoot off goal yang diciptakan oleh Palmer ya. Sancho pun juga punya impact ya di pertandingan ini. Permainannya juga bagus menurut gue. Jadon Sancho berhasil menemukan fit in style-nya lagi. Mereka bisa bermain padu antara Jadon Sancho, Palmer, dan Cucu. Menurut gue permainan tiga pemain di lini depan Chelsea ini sudah cukup bagus ya. Jadi harus ditingkatkan lagi. Tapi sayangnya Palmer yang menurut gue permainannya kurang impactful di pertandingan ini. Dan Palmer harus digantikan di menit ke 73. Palmer harus diganti karena memang permainannya nggak bisa lagi untuk di lift up. Jadi mau nggak mau Palmer harus digantikan. Bad day for Palmer. Padahal secara distribusi bola Palmer ini kalau kita lihat di statistik berikut memang tidak sesignifikan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi masih banyak
passing-passing dia yang berhasil sampai ke titik tujuan. Sancho pun begitu, tapi balik lagi memang crossingnya juga banyak yang gagal ya. Kalau kita lihat di area flank kanan dari pertahanannya Leicester City ini masih banyak crossing-crossing yang kurang tepat sasaran. Kalau kita lihat Kuku juga sama, Pak. Untuk distribusi bola secara midfield dan half field itu cukup sukses, tapi tidak ada distribusi bola yang mengancam ke gawangnya Leicester City. Untuk pertandingan matchday 28 ini menurut gue Sancho patut gue kasih box hijau karena eksplosivitasnya dan keberaniannya untuk masuk ke dalam kotak penaltinya Leicester City. Kuku dan Palmer akan gue kasih box kuning. Mungkin Palmer bakal gue kasih box merah karena gagal penalti ya. Jadi Kuku box kuning. Cukup impactful tapi belum punya GA dan belum cukup mengancam ya menurut gue ke lini pertahanannya Leicester City. Sancho box hijau karena memiliki impact yang signifikan menurut gue dan berani masuk ke dalam dan memainkan permainan terbaiknya. Palmer box merah karena menurut gue masih masih belum beranjak dari bad day-nya Palmer, masih belum wake up dan yang paling parah Palmer gagal mengeksekusi penalti ya. Penaltinya bagus menurut gue, tendangannya bagus, tapi memang kipernya Leicester City Hermansen ini juga tampil ciamik ya di matchday 28 ini. Kita lanjut ke Pedro Neto. Pedro Neto ini pemain yang nggak kenal lelah ya, pemain yang benar-benar luar biasa signifikan. Pedro Neto ini udah dalam 3 pertandingan terakhir menurut gue sangat vital di skuadnya Chelsea ya di paruh musim kedua ini. Kelihatannya Pedro Neto ini nyaman di posisinya sebagai false nine. Hopefully dia bisa menemukan lagi pertandingan terbaiknya ya. Jadi Pedro Neto bisa mulai mencetak gol dan bisa menjadi alternatif kita saat tidak ada satupun striker yang available. Gue cukup impress dengan kemampuan Pedro Neto beradaptasi dalam pertandingan ya, terutama saat dia dipasang di posisi 9 yang memang nggak mudah, tapi dengan speed dan agility-nya Pedro Neto ini berhasil bergerak hampir ke seluruh ruang yang ada di lini bertahannya Leicester. Bahkan dia pun membantu untuk turun ke belakang ya, membantu pertahanan dan otomatis membuat lini serang lainnya itu lebih leluasa buat maju ke depan, sehingga banyak long ball yang menurutku juga cukup menguntungkan permainan Chelsea di match 28 ini. Di beberapa kesempatan ya kita berhasil melihat ada beberapa long ball yang cukup signifikan. Dan hopefully Pedro Neto terus meningkatkan permainannya dan bisa menjadi salah satu fenomena mungkin ya di Premier League, di mana posisi false nine ini udah cukup lama tidak ada lagi ya semenjak Aguero yang pensiun. Jadi kita nggak banyak lagi melihat pemain-pemain dengan speed cepat yang mengisi posisi 9 ya. Jadi harapannya Pedro Neto bisa menjadi salah satu pemain itu, bisa mengisi kekosongannya Chelsea juga. Dan gue akan memberi Pedro Neto box hijau di pertandingan kali ini karena work rate-nya yang benar-benar tinggi dan impact-nya yang luar biasa di pertandingan ini. Dan luar biasa menurut gue ya. Oke, itu 11 pemain. Untuk substitution gue tidak akan membahasnya di match review kali ini karena tidak banyak impactful. Acerbi, Chalobah, dan George. Gue akan mereview Enzo Maresca sebagai manager di matchday 28 ini. Akan ada 3 aspek yang gue review. Yang pertama adalah setup game, yang pertama adalah game management, dan yang ketiga adalah substitution. Di setup game menurut gue Enzo Maresca berhasil
memberi ruang buat para pemain untuk melakukan improvisasi. Ini terbukti dengan statementnya bahwa persiapan Enzo Maresca dan squad Chelsea di pertandingan 28 ini adalah permainan backline 4, tapi ternyata Leicester City berhasil memainkan 5 back di pertandingan ini, dan bagaimana game manajemennya Maresca, setup gamenya Maresca di pertandingan kali ini berhasil membawa Chelsea memenangkan pertandingan, karena Chelsea bisa beradaptasi memainkan pola-pola baru yang selama ini mungkin jarang dimainkan ya, bola-bola panjang, direct ball, dan menurut gue itu progres yang sangat bagus dari Enzo Maresca. Untuk substitution, so-so, karena memang kita secara permainan sudah menguasai dan harusnya punya striker yang bisa dimasukkan untuk menambah gol lagi, tapi sayangnya kita nggak punya pilihan lain. Jadi gue akan memberi Enzo Maresca box hijau di pertandingan kali ini, karena approach-nya sangat bagus. Substitutionnya juga bagus, dan game manajemennya juga menurut gue sangat baik ya di pertandingan kali ini. Bravo semuanya. Kita akan menghadapi Copenhagen di pertengahan minggu ini, leg kedua, dan hopefully kita bisa menang ya. Karena kita punya agregat 2-1 melawan Copenhagen di kandangnya kemarin. Harapannya akan ada eksperimen baru dari Maresca sehingga bisa mematangkan para pemain juga. Dan di weekend sebelum international break kita akan melawan Arsenal, dan pertandingan ini menurut gue pertandingan yang cukup krusial, maka harus disiapkan. Dan kelihatannya Maresca sudah mempersiapkan pertandingan ini mulai dari leg pertama Copenhagen sampai di leg kedua nanti, dan harapannya semuanya matang, tidak ada pemain yang cedera, dan kita akan menghadapi Arsenal. Dan mungkin gue akan mereview spesial pertandingan Derby London ini. Kita tungguin aja di akhir minggu nanti. Berikut ini review dan rate player di matchday ke-28. Kalau kalian lihat ya, di formasi ini hanya ada satu pemain yang mendapatkan box merah, yaitu Cole Palmer. Dan ekspektasi gue dan harapan kita semua, Cole Palmer ini kembali lagi ke performa terbaiknya di minggu depan, terutama saat melawan Arsenal di Derby London ya. Hopefully dia bisa balik lagi. Dan sekian rate the player dari versi gue. Silakan kasih komen kalian di bawah untuk pemain-pemain yang menurut kalian harusnya bisa masuk ke box berwarna lainnya, atau kalian bisa memberi komen apapun di kolom bawah ini. Jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini buat subscribe dan likes dan share video ini kalau menurut kalian ini video bermanfaat buat True Blue lainnya. Jangan lupa juga buat dengerin podcastnya Bridge of Blue di Spotify. Kalian tinggal klik aja link di bawah ini. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di Rate the Player berikutnya. Kita harus menangkan pertandingan demi pertandingan di musim ini. Up the Chelsea.